Shalom, selamat malam. Senang sekali saya Eden berjumpa dengan Anda yang ada di rumah di episode ke-9 dari Solution Talk Show. Malam hari ini kita akan kembali mendengarkan seorang narasumber yang akan bercerita tentang kesaksian hidupnya yang mengalami hal-hal yang amazing dari Tuhan. Langsung saja saya perkenalkan Tante Naomi. Shalom Tante. Ya, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Salam anti social distancing. Oh. Silakan Tante memperkenalkan diri sebelum kita bercerita. Ya. Halo, salam semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Nama saya Naomi Koritelu Nanlohi. Suami saya Abraham Koritelu. Dan kami berdua tidak memiliki anak. Menarik ini untuk dibahas. Oke, berhenti di kata tidak punya anak. Ya. Nah, kenapa Tante tidak punya anak? Kenapa saya nggak punya anak? Karena saya menikah sudah kepala 3. Umur 36, jadi itu cukup rawan. Oh, jadi Tante memutuskan ya Ya. sama si Om untuk tidak punya anak. Ini bisa. Nah, setelah menikah di hati saya sih kepikir, aduh nggak punya anak. Cuman Tuhan itu kuat di batin saya bilang, silakan di bumi ini sudah banyak, tapi kamu kalau memutuskan tidak punya anak nggak apa-apa. Nah itu saya pegang. Tahu-tahu suami saya Abraham memutuskan bagaimana, Naomi kamu mau punya anak berapa ini? Jadi bagaimana? Jadi Abraham tanya, kalau kita nggak punya anak, tapi harus sepakat dua-dua. Akhirnya kami sepakat berdua memutuskan tidak punya anak dan kami berdoa dan menyerahkan semuanya di tangan Tuhan dan Tuhan yang bekerja dan beracara. Begitu. Jadi menikah karena usia bagi Tante sudah rawan. Ya. Jadi Tante sendiri yang memutuskan. Memang ada potensi punya anak, tapi Tante memutuskan sama Om untuk tidak punya anak. Oke, saya dengar-dengar nih dari tim kreatif yang sedang mengatur ini, ada cerita di balik kehidupan Tante yang dulu. Tentang Tante mengalami sesuatu yang bagi para perempuan ini gawat. Apakah itu? Nah, setelah berjalan pernikahan saya tahun 91, berjalan 3 tahun, saya mulai ada penyakit yaitu perdarahan. Dan itu berjalan, perdarahan itu yang tidak sesuai dengan sehatnya. Yang harusnya orang haid 7 hari, dalam seminggu ini sampai 3 minggu terus berjalan. Bulan depan lagi berjalan lagi. Begitu seterusnya, perdarahan itu berjalan terus. Berapa lama itu Tante? Kira-kira dalam jalan waktu itu umur mulai 40 terus berjalan. Saya menantikan ini apa ya? Kok terus-terusan perdarahannya. Mulai umur 50 lagi masih perjalanan terus. Kira-kira kurang lebih 18 tahun lah saya berpenyakit itu. Dan sebelum itu terjadi saya punya mami yang ibu seorang janda. Karena saya paling kecil, karena mami saya sudah berumur 80 tahun waktu itu, sudah tua. Saya memutuskan untuk mengurus mami saya. Kami hijrah lah, pindah ke Denpasar. Pindah karena kami tinggal di Bandung. Setelah menikah itu ya Tante ya? Ya, setelah menikah kami pindah ke Denpasar, tinggal di rumah orang tua saya. Dalam perjalanan itu, perdarahan terus berjalan, tapi mami saya harus diurusin. Karena saya sebagai suster, sebagai anak, tetap mengurusin mami saya berjalan. Mulai saya mengungkapkan apa saja yang Tuhan Yesus kerjakan untuk kami orang percaya ini yang dari lahir sudah Kristen. Begini Tante, waktu Tante mengalami pendarahan setelah menikah, 3 tahun setelah menikah, lalu Tante hijrah ke Bali. Tante menolong Mama waktu itu, almarhum Mama masih ada. Lalu itu faktor apa sih sampai menyebabkan Tante pendarahan? Karena kalau kita lihat di Alkitab di Matius 9:20 ada seorang perempuan yang pendarahan itu 12 tahun. Tante tuh 18 tahun, Tante melebihi yang Alkitab tulis. Itu kenapa? Apakah ada faktor genetika atau faktor A, B mungkin? Kalau menurut pengetahuan saya, umur mulai 40-an itu mulai rawan. Mulai kelihatan nanti apa akibat umurnya, kesehatannya dan pola makan yang sembarang itu mulai kelihatan. Dan hasilnya itulah perdarahan. Pola makannya nggak teratur waktu itu. Nah, kesehatannya juga nggak terlalu dipeduli dan terjadilah
perdarahan yang sambung menyambung sampai beberapa tahun. Kira-kira lebih kurang 18 tahun waktu itu. Oke, Tante tadi sempat singgung tentang bagaimana Tante hidup dari keluarga yang percaya Yesus, percaya Tuhan. Bisa dibilang Kristen dari dulu. Nah, waktu Tante mengalami pendarahan 18 tahun, pernah nggak Tante mempertanyakan Tuhan? Kayak, kok aku pendarahan sih Tuhan? Ya. Kok kejadian seperti ini? Karena kan pasti susah dong Tante merawat orang tua. Sedangkan Tante sendiri bisa dibilang, maaf bisa dikatakan, Tante juga sedang sakit. Ya. Bagaimana itu Ya, Tante? sudah jelas saya bertanya, Tuhan, saya ini sering mengungkapkan perkara-perkara Tuhan. Melayanilah tentang Tuhan, menyembuhkan dan sebagainya. Tuh sekarang saya melihat diri saya kok jadi begini. Itu yang buat saya merenungkan diri dan menangis. Apa yang terjadi ini Tuhan? Nah, Tuhan mulai berkata-kata di hati saya, mulai menjamah, kalau bahasa saya menjamah saya, bahwa Dia itulah penyembuh yang benar. Dialah yang menebus semua dosa, semua kesalahan yang tadi ngawur, makan juga ngawur, itu kan kesalahan sendiri. Bukan kesalahan yang lain, itu kesalahan error sendiri ya, itu yang dibuat. Nah, di sana saya mulai tersentuh dan mulai bangkit hati saya, bahwa hanya Tuhan satu-satunya jalan keluar. Dan itu berjalan, dan perlu diketahui saudara bahwa saya tidak punya iman dalam menghadapi penyakit itu. Tapi satu yang saya percaya, janji Tuhan yang tadi bilang bahwa Dia itu penyembuh. Bahwa Dia itu yang bisa cari jalan keluar dalam keadaan kamu salah. Yaitu tadi pola makan yang ngawur dan sebagainya itu. Ada jalan keluarnya. Nah, saya pegang itu dan saya percaya. Dan saya pernah baca itu janji-janji Tuhan antara lain di Yesaya dan di Perjanjian Baru bahwa segala penyakit dan kelemahan sudah ditebus oleh Tuhan. Oh, Nah, jadi itu saya pegang. Kekuatan Tante itu. Nah, kekuatan. 18 tahun itu apakah ada kendala? Maksud saya begini, apakah Tante stay di tempat tidur saja kah? Atau masih bisa melakukan aktivitas yang lain? Justru dalam 18 tahun itu, saya berjalan Surabaya, Malang, Denpasar dengan suami. Terus berjalan, karena dipanggil sama teman-teman, ayo ke sini, ayo ke sini. Jadi kami berjalan terus dan tidak pernah diam. Di sana dengan perjalanan sakit 18 tahun itu, di sana pingsan, di sana tubuh mulai menurun. Nah, kelihatan orang sakit itu kelihatan di situ. Tadinya nggak merasa, berjalan dengan percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan bekerja. Oh iya, saya mau tanya Tante. Tante tuh dipanggilnya itu, maksudnya Tante pergi ke Malang, Surabaya, keluar kota bisa dibilang. Itu dalam acara apa atau dalam rangka apa? Saya dipanggil gitu, saya punya persekutuan yang di berbagai kota. Teman-teman persekutuan maksudnya. Bukan saya mendirikan, ada persekutuan yang di berbagai kota. Dia Tante bantu melayani di sana? Iya, teman-teman panggil di sana untuk bisa melihat saya. Dalam arti kata, ini orang sakit. Kok jadi begini ya orang sakit yang dulu ngomongnya Tuhan aja. Dulu melayani tentang orang yang sakit dan sebagainya. Sekarang dia yang sakit, ini gimana? Nah, ini menarik. Waktu Tante pergi ke persekutuan, waktu orang dulu yang taunya Tante ngomongin Tuhan aja terus, tiba-tiba Tante datang ke persekutuan dalam posisi sakit. Pernah nggak mendengar orang menggunjing? Ah, bener nggak tuh Tuhanmu tuh? Pernah nggak mendengar seperti itu? Betul, saya bukan hanya keluarga saya melihat, loh Tuhan yang kamu sembah itu bagaimana kok sampai seperti ini terjadi. Tapi yang saya ketemui teman-teman yang sudah percaya Tuhan. Jadi mereka justru melihat Tuhan bekerja di dalam perkara-perkara saya ini. Mereka menguatkan saya, kamu jalan dengan keyakinan bahwa Tuhan itu menyembuhkan dan ada jalan keluar dalam hal-hal yang saya ceritakan itu pola makan salah, semua salah itu. Tuhan berkeyakinan itu kamu kuat dan pegang. Nah, itu berjalan seperti itu terjadi. Wow, berarti kan kalau misalnya Tante tadi seperti kayak fisik Tante yang sakit, apakah ada perubahan fisik yang jelas Tante lihat ini udah benar-benar berubah nih? Nah, itu belum saya lihat karena mulai merosot. Darah itu terkuras itu otomatis kan. Badan dari saya sehat menikah itu 68 tahun. 68 kilo. Nah, mulai menurun dan kelihatan merosot. Drastis sekali. Drastis sekali. Ini yang membuat teman-teman di Surabaya ini
suruh saya ke Surabaya, dalam arti kamu mau kita periksain dan kita jadi sponsor untuk kamu. Oh, karena tante lihat tante punya kondisi Iya, yang drop kondisi itu, mulai drop itu. teman-teman persekutuan bilang ke Surabaya aja. Iya. Ke Surabaya ngapain tante? Ke Surabaya ya, saya mulai tinggal di rumah teman, suami istri ini tinggal di rumah teman persekutuan. Di sana kami dibawa ke dokter yang khusus, Iya. dokter tentang kewanitaan. Nah, di sana saya diperiksa. Ternyata waktu pemeriksaan di kandungan saya, di rahim saya ini ada miom kiri kanan. Ada namanya miom. Jadi gumpalan darah yang mau jadi daging itu ya miom. Nah, itu terjadi dan dokter itu bertanya, "Kamu ini HB-nya terlalu kecil, terlalu rendah. Seharusnya kamu mati. Kok kamu nggak mati ya?" Iya, saya punya dokter yang luar biasa, Tuhan Yesus. Itu, oh amin. Kenapa amin dokter? Saya juga pengikut Kristus. Jadi tante justru dalam keadaan seperti dibilang tidak berdaya pun justru tante malah mengetahui bahwa itu tempat di mana Allah menyatakan kemuliaannya, begitu. Betul. Nah, berapa tahun, 18 tahun itu di tahun keberapa tante sementara ikut terapi-terapi itu? Di tahun ke-15. Tahun ke-15. Berarti 14 tahun ke belakang itu agak menderita apa? Menderita banget atau bagaimana? Menderita sekali dan tubuh ini diberi masukan yang sehat, itu yang bikin kuat. Mulai pola makannya sehat, pola geraknya sehat, nah itu yang memberi kuat. Tapi dalam keadaan seperti itu pingsannya paling sering. Karena darah terkuras otomatis kan itu nyawa ya. Mulai pingsan jatuh gitu aja. Berarti waktu kata tadi pingsan jatuh seperti itu di tahun ke-18 setelah tante mengalami pendarahan. Nah, momen di mana yang tante tahu ternyata kok bisa selesai akhirnya? Waktu itu teman yang sponsori saya ini anaknya menikah. Itu tujuannya kami ke sana juga. Jadi sebelum waktunya sudah disuruh ke sana. Nah, di sana ada pemberesan. Lalu saya lihat kok mulai berkurang ya. Mulai berkurang dan mulai saya tubuhnya itu mulai kelihatan fit. Mulai kelihatan kuat sampai kira kurang lebih saya di JKI di gedung Alfa Imam Bonjol itu saya masih kurang sehat waktu itu tahun 2008. Saya di JKI itu, di Alfa itu kurang sehat. Tapi saya tetap di hati saya itu kekuatan Tuhan yang saya bilang tadi, percaya itu memberi kesanggupan untuk anugerahnya bekerja menopang kita. Itu yang saya perhatikan, Tuhan hidup itu. Oke. Menariknya adalah di kata pemberesan tadi. Iya. Berarti ada something wrong dong waktu itu. Nah, mari kita kulik sedikit. Boleh kan tante ya? Boleh ya. Ada apa itu tante? Ya, ada something wrong itu banyak. Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus itu, otomatis dia sebagai hamba Tuhan. Karena dibeli oleh tuannya. Dalam keadaan seperti itu, saya rohani yang kedagingan. Gimana di dalamnya rohani yang kedagingan? Rohani yang kedagingan itu dipimpin oleh pikirannya sendiri, bukan dipimpin oleh Roh Allah, oleh pikirannya sendiri. Jadi berjalan bukan di dalam kehendak dan kemauan Tuhan yang kita ikuti, Tuhan kita itu, tapi di dalam kemauanku sendiri. Ini something yang wrong, yang salah, yang tidak sesuai dengan selain Tuhan. Pola makan itu, tante tetap pelayanan nih. Tapi something wrongnya adalah melayani tapi menggunakan akal. Akhirnya pemberesan tuh. Waktu tante pemberesan justru di saat itulah Tuhan berurusan dengan tante, malah menyembuhkan tante. Sip, benar. Wah, keren sekali. Memang ini PR buat kita semua, para pelayan-pelayan Tuhan. Memang harus begitu tante ya. Iya, betul. Mengarahkan pikiran untuk selaras dengan apa yang Tuhan mau. Sejalan dengan Tuhan. Setelah pemberesan itu tante benar-benar tahu, oh ini sudah sembuh nih. Iya. Pemberesan itu berjalan terus, bukan sudah pemberesan. Pemberesan itu berjalan berlanjut terus. Berjalan terus. Tuhan mulai beracara di hati saya. Di hati saya mulai bilang, sebenarnya kamu yang saya beli itu punya maksud untuk mengikuti kehendak saya dalam kebenaran. Itu mulai saya mengerti berjalan, mulai karakter itu ada perubahan dunia rohani yang kedagingan itu mulai kelihatan merosot seperti darah itu, merosot habis terkuras. Saya mengerti artinya lahir baru. Pembaharuan itu benar-benar
Akhirnya sampai hari ini ya. Sampai hari ini pembaharuan itu terjadi, dan saya ingat ada yang tertulisnya. Iya. Anggur yang baru, wadahnya baru. Iya, nah, betul. ini saya nangkap seperti itu. Jadi saya sebagai wadah ini dipersiapkan dalam perjalanan proses yang sekarang menurut jalannya Tuhan, Iya. menurut kebenarannya Tuhan, Iya. dan ikuti kehendaknya. Jadi malah justru perjalanan tante yang mengalami sakit itu malah membawa tante dalam satu pola pikir bahwa saya harus selaras dengan yang Tuhan mau. Karena di Matius 9 ayat ayat 20 tadi 20, 21, 22 dibilang begini bahwa asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Kan dia konteksnya itu percaya sama Yesus kan, menyelaraskan kayak apapun aku harus tangkap Yesus. Justru tante keadaan yang terbalik seperti itu diajarkan Tuhan. Kayak saya mau melayani Tuhan seperti apapun, tetap harus menyelaraskan. Iya betul lah itu. Menyeimbangkan. Duh susah banget gara-gara terlalu semangat. Selaras, iya benar. Selaras dengan sehati sepikir dengan yang kita ikutin. Betul. Wah, berarti sekarang malah pelayanan tante jadi berkat karena kesaksian itu ya. Iya. Puji itu Tuhan. Kan saya yang tahu ikut Tuhan Yesus, tidak ada kemanusiaan yang hidupkan kebenaran firman itu. Ada di Roma 11 ayat 32 kalau nggak salah. Semua dari Dia besar, semua oleh Dia besar, dan semua untuk kemuliaan dan kehormatan Dia. Amin. Semuanya besar. Ininya ikut aja. Iya betul. Kita hanya alatnya Tuhan. Oke. Wow, keren sekali. 18 tahun pendarahan, tapi malah di momen itu tante berurusan dengan Tuhan dan Tuhan mengubahkan tante dan betul. hidup tante hari ini. Biasa. Pesan terakhir bagi para pendengar yang mendengar hari ini. Bagi para pendengar, baik itu pribadi yang belum menikah atau ibu-ibu yang sudah menikah, silakan kalian berjalan, kita berjalan dengan keadaan kita yang semaunya. Tapi ketahuilah, ada yang kita ikutin. Ada yang kita ikutin, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Dia punya janji yang ya dan amin. Dan Tuhan yang kita ikutin, kalau kita ikut jalur yang tadi, sehati, sepikir, selaras dengan beliau, itu konsekuennya Tuhan benar-benar. Tidak pernah Tuhan itu pelin-pelan. Dia menjadikan seluruh perkataan yang tertulis itu dia hidupkan. Dia hidupkan, dan itu mungkin namanya rema ya. Berjalan dengan percaya. Karena anugerah, orang bisa percaya itu anugerah Tuhan yang di dalamnya. Ada kekuatan, ada perubahan, dan ada mujizat otomatis. Itu yang terjadi di dalam hidup saya. Mujizat Tuhan. Hal-hal yang tidak pernah kita duga, hal-hal yang mengiring kita dalam pertumbuhan rohani, justru hal-hal itu yang mendewasakan kita waktu kita berharapan kepada Tuhan. Betul. Karena semua yang kita punya dari Dia, untuk Dia, dan bagi kemuliaan namanya. Waktu kita dalam keadaan yang diizinkan, saya katakan, mengalami hal itu, kita tetap bisa menunjukkan tidak kita selaras dengan Tuhan. Karena faktanya begini tante, banyak orang waktu dia sakit, dia pelayanan, malah justru mempersalahkan Tuhan. Iya kan, kebanyakan orang begitu. Tapi Tante Naomi dengan perjalanan melewati hal itu, malah di situ Tuhan berperkara bahwa harus mesetarakan tentang dirinya Tante dengan maunya Tuhan. Tante, ada satu pertanyaan sebelum kita menutup acara. Waktu Tante setelah kita ngomong pemberesannya kita di beda episode nih. Episode kedua adalah waktu Tante pendarahan itu selama 18 tahun, kurang lebih 18 tahun. Om bagaimana ke Tante? Kalau yang saya tahu, suami saya Abraham ini orang yang bertanggung jawab, yang sangat mengasihi saya. Di sana dia banyak turun tangan, di sana dia menggantikan sebagai pekerjaan ibu rumah tangga. Dan benar-benar mensupport, mendukung saya untuk tetap dia sendiri yang melihat perubahan-perubahan itu, dan benar-benar puji Tuhan itu semuanya indah. Om pernah khawatir nggak? Maksudnya kan Tante tadi bilang posisi tubuh Tante yang turun drastis. Ada nggak ketakutan-ketakutan yang Om Abraham tunjukkan di depan Tante? Kalau saya lihat tidak ketakutan, justru banyak dia melindungi saya, dia banyak kasih kata-kata yang dulu saya ngomong waktu saya pelayanan. Dulu saya ngomong, loh kok sekarang ada di mulut suami saya ya. Kekuatan-kekuatan yang pernah saya ungkapkan itu ada di mulut suami saya. Bahkan menguatkan senantiasa.
Oh jadi Itu yang terjadi. malah tante diingatkan Iya, kembali, diingatkan kembali. hal-hal itu. Iya. Berarti Om nggak pernah protes sama Tidak, sekali ya? sama sekali tidak. Panik pun enggak Oh, ya? sama sekali tidak. Ini namanya anugerah. Anugerah Tuhan membuat kita bisa tenang, damai, sejahtera dalam menghadapi segala gejolak. Oh, berarti janji pernikahan di susah, senang, sakit. Nah, puji Tuhan, Gitu ya? amin. Ya. Wah, keren Ini sekali. justru mengingatkan ya, janji Iya. Tuhan dalam suka dan duka ini. Betul, betul. Haleluya. Memang keren sekali berarti. Yes. Jadi yang tante pelajari mungkin yang hikmah apa atau rema apa dari perjalanan yang tante hadapi ini Ya. yang akhirnya membuat tante bicara buat diri sendiri hari ini. Yang menjadi rema dalam hidup saya, apapun dalam hidup ini yang terjadi, kita berjalan terus bersama Tuhan dengan arah hati ini, memandang Tuhan Yesus saja. Karena di dalam segala gejolak yang terjadi, duka, senang, semuanya Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Oh, terima Itu yang kasih terjadi. Tante. Menjawab Puji pertanyaan Tuhan. saya yang Ya. terakhir tadi. Oke, sebagai penutup saat Ya. ini, Tante bisa sampaikan hal apa seperti satu kalimat penguatan untuk para pendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa saudara mengikut Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang berurusan dengan kita, yang bagian dari Dia, gambar dari Tuhan Yesus, yaitu sepeta dan segambar. Otomatis Dia mau membuat kita kembali kepada ciptaan semula. Itu saja yang saya berikan, dan mari kita berjalan, dan kita berjalan tidak pernah sendiri. Immanuel bersama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tante. Ingat di Matius 9:20, kisah seorang wanita yang mengalami pendarahan. Ya. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu akan mengubahkan kita ketika kita menyetarakan pikiran kita dengan hatinya Tuhan. Jadi mau Anda sakit, Anda yang di rumah sedang sakit, tetap percaya bahwa ada Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Amen. seorang yang pribadi yang sanggup melakukan banyak hal untuk hidup kita. Dan ya balik lagi, jangan mengandalkan diri sendiri, karena itu yang paling penting. Tadi Tante Naomi juga bilang kan, sepertinya pelayanan, tapi malah motivasinya tidak sesuai dengan Tuhan. Tapi kali ini buat kita semua lewat pelajaran hidup Tante Naomi, dalam keadaan apapun, selaraskanlah pikiran kita dengan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tante Naomi sekali lagi. Ya, Sangat sama-sama. menguatkan kami semua, teman-teman juga yang ada di sini. Sampai berjumpa di episode minggu depan bersama dengan narasumber yang lain. Saya Eden. Dan saya Naomi. Tuhan Yesus Memberkati.